Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan channel Rohani Renungan Inspiratif bersama saya, Pastor Mario Panto. Judul renungan kita saat ini adalah berkat bagi orang benar. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Mazmur 5 ayat 13 yang berkata demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudaraku yang kekasih, kata benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti betul atau sesuai dengan yang sesungguhnya atau tidak salah. Benar juga dapat dimaknai adil, jujur, lurus hati, atau tidak bohong. Secara duniawi, orang benar adalah sosok yang jujur, adil, lurus hati, atau tidak bohong menurut ukuran manusia. Orang benar adalah orang yang betul sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau tidak salah menurut ukuran dunia. Dalam konteks keimanan atau kekristenan, orang benar adalah orang percaya yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang benar adalah orang yang mengutamakan kejujuran, keadilan, kelurusan hati, dan tidak bohong di hadapan Tuhan. Orang benar adalah orang yang lurus hatinya, lurus jalan perbuatannya, dan lurus jalan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang benar diberkati dan dipagari dengan anugerahnya seperti perisai. Saudaraku, ada dua arti sederhana dari orang benar, yaitu orang yang hidupnya melakukan hal-hal benar dan orang yang hidupnya dianggap benar atau dibenarkan. Itu artinya ada dua cara untuk menjadi orang benar. Yang pertama adalah dengan melakukan hal-hal yang benar, dan yang kedua adalah dengan dibenarkan. Menjalani hidup sebagai orang benar bukan berarti sudah terjamin 100% selalu luput dari kelalaian atau kesembronoan. Tapi dikala seorang yang selama ini menjalani kehidupan sebagai orang benar ada melakukan suatu kesalahan yang berakibat fatal, Tuhan tetap memberikan janji kelepasan kepadanya. Itulah kelebihan orang benar. Di dalam Mazmur 5 ayat 13, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dikatakan, Tuhan memberkati orang benar dan memagari mereka dengan anugerahnya seperti perisai. Ya, berkat Tuhan akan selalu ada bagi orang benar. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk ragu hidup dengan benar dan sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan takut untuk hidup berbeda dengan orang dunia. Kita tidak akan rugi sebab Tuhan sendiri yang menjamin masa depan kita. Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan dan keuangan orang-orang yang benar dan jujur. Tuhan akan mempromosikan karir orang yang berintegritas. Inilah janji Tuhan. Mau sesulit apapun keadaan kita saat ini,
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan meminta-minta. Sebaliknya, Tuhan akan membuat kita memberi pinjaman bagi orang lain. Tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan menjaga hidup kita tidak akan pernah tenggelam oleh apapun. Saudara-saudaraku, orang benar bukan hanya berbuat baik saja, tetapi ia harus melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Hal ini tampak dalam pembacaan Alkitab dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 17. Pada saat Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta di Babel, raja mengumpulkan para wakil, penguasa, bupati, penasehat, bendahara, hakim, ahli hukum agar menghadiri pentabisan patung itu. Raja memberi perintah bahwa ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, gambus, dan serdam, maka mereka harus sujud menyembah patung itu. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung emas itu. Mereka tetap hidup dalam kebenaran dan berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut dengan ancaman. Mereka tetap memegang kebenaran, dan terbukti Allah membela mereka. Tetaplah jadi orang benar dan pertahankan kebenaran walaupun engkau berdiri sendiri. Kesimpulannya ialah, tanpa gereja melahirkan orang-orang benar, maka perubahan dan transformasi yang selama ini kita rindukan untuk bisa terjadi atas suatu bangsa tidak akan pernah bisa terwujud. Untuk Tuhan melakukan intervensi ilahi, mengubahkan suatu bangsa, Ia membutuhkan orang yang bisa Ia pakai. Dia mencari orang-orang yang benar yang Ia pakai untuk mengubahkan bangsa ini. Demikianlah renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar lewat renungan singkat di saat ini. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi orang yang hidup dalam kebenaran dan menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Jauhkan daripada kami kejahatan, kecurangan, dan ketidakbenaran dalam kehidupan kami, agar supaya kehidupan kami dapat tenang di hadapan Tuhan, karena kami berdiri di atas kebenaran dan kami menjadi orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen,
subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan renungan berkualitas di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.